Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Asatidzah, para guru, alim ulama, bapak-bapak, hadirin sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun ini, sudah dekat akhir bulan Dzulhijjah, kita bertemu kembali dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Insyaallah pagi ini kita akan membahas An-Nafsul Lawwamah di halaman 73. Mudah-mudahan diri kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya sebagai nafsul mutmainnah, dan nafsul lawwamah kita bisa naik kelas serta tidak atau dijauhkan dari nafsul ammarah bisu. Amin Allahumma. Baik, kita lanjutkan takrir kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, an-nafsul lawwamah قالت طائفة هي التي لا تثبت على حال واحدة فهي كثيرة التقلب والتلون فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض وتحب وتبغض وتفرح وتحزن وترضى وتغضب wa tuti'u wa tattaqi. An-nafsul lawwamah ini sebenarnya an-nafas yang kalau bahasa sekarang disebut defaultnya. Jadi kalau diciptakan setelannya begitu. Jadi ini disebut dengan jiwa setelan. Al-lawwamah itu artinya, kalau saya sebenarnya kalau disuruh milih, saya lebih suka mengartikan jiwa yang berkeluh kesah. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan jiwa yang mencela. Ini mencela yang punya jiwanya. Itu lebih dekat ya. Tetapi sebenarnya kalau melihat pengertian para ulama yang nanti kita akan bacakan, itu jiwa yang gundah, berkeluh kesah. Bukan jiwa yang tenang yang kita pelajari kayak dulu yang pertemuan yang lalu. Juga bukan jiwa yang sedikit-sedikit pengennya mengajak kepada yang keburukan. Dia ada di tengah-tengah di sini. An-nafsul lawwamah, qala ta'ifah, sebagian ulama mengatakan, hiyallati la tathbutu ala halin wahidah, yaitu jiwa yang tidak stabil. Nah, itu bahasanya. Jadi enggak dalam satu kondisi. Fahiya katsiratut taqallubi wat talawwun. Jadi bolak-balik dan jenisnya banyak. Fatadhkuru wa taqfal, kadang ingat Allah, kadang juga lupa. Wa taqbalu wa tu'rid, kadang menerima nasihat, kadang juga berpaling. Dinasehatin iya, kadang dinasihatin belagu amat loh gitu. Jadi kita kan kadang gitu juga ya, dinasihatin mah enak dengerin, kadang dinasihatin dalam hati apa aja ngomong gitu. Nah itu jiwa setelan kita kayak begitu ya. Wa tuhibbu wa tabghad, suka ya kadang ngebenci ya. Wa tafrahu wa tahzan, kadang bahagia kadang sedih. Wa tarda wa taghdab, kadang ridho kadang marah gitu ya. Wa tuti'u wa tattaqi, taat kadang takut. Taat dan takut itu bedanya apa? Taat itu menjalankan perintah dengan memahami dan yakin. Kalau takut, ya mohon maaf, misalnya saya kerja nih, kalau saya nggak ngerjakan nanti saya nggak digaji atau nanti saya dipecat. Itu bukan taat, itu takut ya. Kalau mau jujur nih, sebagian besar kita hari ini di negara kita, kalau mau disurvei, itu lebih banyak orang taatnya atau orang takutnya? Ya,
gitu ya. Nanti kalau saya laporin saya yang jadi tersangka. Nah itu dia bukan taat, takut didiemin. Nanti giliran pemimpin, Bapak saya ini orang baik atau orang buruk? Baik. Nah itu ngomong baik itu kira-kira apa? Taat atau takut? Takut dia. Karena hari ini belum ada kesejahteraan dan penegakan hukum. Makanya ini disebut tuti'u wa tattaqi. Ini luar biasa istilah itu ya. Kalau taat itu dia betul-betul taat. Kita mengerjakan sholat, kalau masih takut itu masih an-nafsul lawwamah. Ya Allah, saya kalau nggak sholat nanti masuk neraka ya. Itu takut, tapi harus dipoles supaya jadi taat. Nah dalam sholat itu kalau kita sudah levelnya dinaikin, tenang jiwa kita. Kalau lagi goyang, lagi apa aja masalah banyak, ayo ngambil air wudhu tuh, adem rasanya. Nah itu naik kelas tuh jiwanya. Dia takbir, nggak terasa matanya meleleh, baca Al-Fatihah. Tapi lagi sendiri ya, jadi imam kasihan makmumnya nanti. Ya, kalau lagi sendiri itu begitu, adem, tenang. Makanya sholat seperti ini itu paling tepat dilakukan di malam hari. Itu sholat melatih kita untuk menaikkan kelas jiwa kita dari yang tadi takut ke taat, dari yang mudah marah kepada ridho. Konteksnya banyak ya. Dari yang sering sedikit-sedikit sedih ya, padahal sebenarnya sedih itu apa ya? Sedih itu karena kita ngerasa kita pengennya A yang terjadi B gitu. Padahal untuk kita menghilangkan kesedihan B juga nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha gitu. Ini apa namanya, nanti kaitannya banyak yang saya bacakan lagi lanjutannya. Waqalat ukhra, ulama lain yang berpendapat an-nafsul lawamah itu adalah hiya nafsul mu'min. Qala al-Hasanul Basri, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Yaqulu ma aradtu hadha, lima fa'altu hadha, kana hadha awla min hadha, aw nahwa hadha al-kalam. Pendapat kedua, nafsul lawamah itu jiwanya orang mukmin, karena dia mencela dirinya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya orang mukmin tidak melihat apapun kecuali dia mencela dirinya. Sesungguhnya saya sebenarnya nggak pengen sih kayak begini. Kenapa saya kerjakan ini? Ini sebenarnya penting nggak sih gitu? Atau pembicaraan dengan dirinya semacam ini, itu disebut an-nafsul lawwamah. Yang paling gampang aja deh Bapak kalau habis marah, apalagi yang dimarahin anaknya, apa yang dirasakan? Nah itu nafsul lawwamah. Suami istri kalau habis bertengkar, tadi keluar kata-kata nggak bagus, misal nggak tuh? Nah itu nafsul lawwamah. Kalau ada orang korupsi, aduh kenapa saya korupsi? Kenapa saya korupsi 100 miliar? Selama 1 triliun harusnya saya 500 triliun. Nah itu bukan nafsul lawwamah itu nyesel yang kebangetan itu. Dia belum ketangkap nyesel. Ya kenapa 400, mendingan 1 sama aja 1. Itu bukan nafsul lawwamah ya. Jadi apa namanya? Orang yang mencela dirinya karena melakukan sesuatu yang melanggar, itu nafsul lawwamah. Imam Hasan Al-Basri itu lebih cenderung nafsul lawwamah itu jiwa di tengah yang sebenarnya untuk dinaikkan dikit lagi itu jadi nafsul mutmainnah. Kalau pendapat yang pertama tadi umum. Kalau di dalam Al-Quran itu ada istilahnya, orang-orang generasi yang diwariskan oleh Allah Al-Quran itu macamnya ada 3. Zalimun li nafsihi, ada muqtasidun, ada sabiqun bil khairat.
Itu ada 3 jenisnya. Ada yang mendolimi dirinya, kadang sholat, kadang maksiat. Ya, ada yang muktasib. Muktasib itu apa? Ngepas, melakukan yang wajib saja, nggak mengerjakan yang sunnah, tapi dia tidak mengerjakan yang haram. Itu muktasib. Yang bagus itu sabiqun bil khairat. Ya. Fastabiqul khairat itu sabiqun bil khairat. Oh, ini ada peluang, kerjain. Ada yang kerjain. Kalau dia sehat, semangat ya. Dia sakit aja bisa melakukan kebaikan. Itu sabiqun bil khairat. Nah, itu ada 3 jenis manusia yang mendapatkan waris Al-Quran. Jadi nanti kita akan melihat tuh ahlul Quran, dia hafal Quran tapi kok gitu ya. Nah, itu dzalimun li nafsihi. Jadi jangan dikira orang yang hafal Quran, yang udah baring ngaji Quran itu nanti otomatis skalanya 1. Enggak, Al-Quran ngatain 3 jenisnya. Dzalimun li nafsihi, muqtasidun, dan sabiqun bil khairat. Nah, ini kita sekarang juga begitu. Sama-sama an-nafsul lawwamah itu kan Allah bersumpah, fala uqsimu bil yaumil qiyamah, dan yang kedua wala uqsimu bil nafsil lawwamah. Nah, ini nanti dibahas itu nanti pendapat ketiga. Kenapa bersumpahnya Allah di surat Al-Qiyamah di ayat 1 nomor 2-nya langsung an-nafsul lawwamah, itu nanti pendapat ketiga itu. Karena an-nafsul lawwamah itu menjadi jiwa yang dibekalkan kepada setiap orang. Ada sensornya. Jadi kalau habis melakukan kesalahan itu pasti nyesal dia. Habis apa aja? Habis mukul, habis mencaci maki, habis nendang, apa aja? Nyuri, berzina, membunuh. Itu normalnya orang itu nyesal. Gitu. Makanya tadi la yarahu illa yalumu nafsahu. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Baik, saya lanjutkan lagi. Wa qalat ukhra al-lawmu yawmal qiyamah fa inna kulla ahadin yalumu nafsahu in kana musian ala isaatihi wa in kana muhsinan ala taqsirihi. Ya. Yang lain berpendapat bahwa al-lawm itu adalah yaumul qiyamah. Kayak kita membenci kematian. Nah, itu disebut dengan an-nafsul lawwamah. Kok ya ada yang mati, harus ada kematian. Nah, itu al-lawwamah. Aduh, ada hari kebangkitan. Itu mengeluh, berkeluh kesah. Sama gini. Orang kalau lagi panas pengennya hujan. Betul nggak, Mas? Giliran hujan pengennya panas. Terus pengennya apa tuh? Lagi panas pengen hujan, lagi hujan pengen panas. Itu nafsul lawwamah kurang lebih. Kagak ada yang benar. Jadi pengennya sesuai dengan keinginannya. Padahal kita itu saat kita hujan, ada orang lain yang mengharap hujan. Gak baik menurut kita, orang lain itu syukur alhamdulillah turun hujan. Usaha dia misalnya, zaman dulu masih ada ngojek payung. Ngojek payung lakunya kapan? Ya kalau hujan, kagak ada hujan gak laku. Yang lagi panas, dulu zaman saya sama almarhumah nenek saya ya, ngeluarin buat kerupuk ya. Itu kalau lagi panas, kalau lagi hujan ya kagak keluar itu kerupuk. Atau kalaupun nanti bisa dikeluarin, bantet digoreng ya. Jadi setiap orang yang ini bahasanya musian ala isaatihi wa in kana muhsinan ala taqsirihi, itu maksudnya kalau dia jelek, ini orang pasti nggak siap untuk hari kiamat. Nah, lebih gampang lagi. Ini contoh paling gampang itu. Misalnya kita jadi ketua nih, apa aja namanya? Ketua kelas, ketua DKM masjid, ketua panitia. Anggotanya nuntut nih. Begitu udah pergantian, ayo buat laporan pertanggungjawaban. Kagak usah lah laporan pertanggungjawaban. Kenapa? Dia takut. Ada nggak tuh kayak gitu? Mau dibuat laporan pertanggungjawaban, takut dia. Itu an-nafsul lawwamah, normal. Gitu. Kalau dalam dunia profesionalisme nggak bisa.
dia harus mempertanggungjawabkan. Makanya ada audit istilahnya kalau sekarang itu. Apaan aja diaudit. Nah, di hari kiamat yang paling ditakuti manusia itu adalah saat dia mempertanggungjawabkan. Dan itulah sebenarnya keadilan Allah. Kamu dikasih istri, dikasih anak, ya, dikasih sarana kehidupan yang baik, syukurin nggak? Ditanya sama Allah. Nah, orang yang takut seperti itu, kalau dinaikkan dikit, jadi nafsul mutmainnah. Makanya pengertiannya Imam Hasan Al-Basri dengan yang ketiga itu benar. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa hadza kulluhu haqqun. Ini benar semuanya. Baik definisi pertama atau kedua atau yang ketiga. Nah, gampangnya begini, Pak. Kita ini diberikan sensor sehingga kita tahu mana baik, mana buruk secara umum. Ini baik nggak sih? Tanya aja. Kira-kira saya tenang nggak melakukan itu? Ya. Tapi ini juga nanti lihat-lihat ya. Orang yang di lingkungannya dia gampang berbohong, lama-lama tuh orang sensornya mati. Ya, dia bergaul sama pendusta, penjilat, pembohong, akhirnya hilang sensornya. Dia bergaul sama perampok, pencuri, ya, suka ngutil, ya, itu kan ada penyakitnya, klepto itu, suka ngambilin barang orang. Udah sensornya mati. Ya, itu nanti insya Allah kita bahas disebut an-nafsul ammarah bisu. Nah, itu yang paling buruk jiwa ya. Nah, kenapa an-nafsul lawamah ini dijadikan jiwa pertengahan yang menjadi setelan pertama manusia? Dan tadi kenapa? Fala uqsimu biyaumil qiyamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Karena an-nafsul lawamah itu nafsul yang mencela. Nanti di hari kiamat sama-sama orang yang jahat dia akan mencela. Kalau bukan karena ente nih, saya kagak di sini nih. Gara-gara ngikutin ente nih saya di sini. Nanti yang itu juga bilang enak aja, kan ente ngikutin. Kenapa saya harus mempertanggungjawabkan? Gitu. Itu nanti di dalam Al-Quran ada banyak itu. Baik di surat Al-A'raf itu ada. Qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar. Mereka tuh menyesatkan kami ya Allah, hukum 2 kali lipat. Di surat Saba juga ada juga. Nah, orang-orang ini disebut mustada'afin. Mustada'afin itu umumnya digunakan untuk orang-orang yang tertindas. Tapi ini digunakan untuk orang-orang yang lemah imannya, sehingga mereka bisa diperdaya, bisa ketipu. Ya, ketipunya itu lemah iman karena dalam tanda kutip agak bodoh. Yang satu lemah iman karena dia tergiur dengan dunia. Sehingga dia ngebelain kezaliman, bahkan naudzubillah ya, menjilat, mendukung, sehingga tidak berpihak kepada orang-orang yang mazlum. Ini disebut dengan al-mustada'afin. Sementara orang-orang yang mereka ikuti disebut alladzina istakbaru. Itu di surat Saba kalau tidak saya ayat 31, 32 itu ada beberapa bahasan. Nah, ketika Ibnul Qayyim mengatakan hadza kulluhu haqqun, semuanya benar, beliau membagi. Nah, ini sebenarnya yang sekaligus dipungkasi bahasan an-nafsul lama itu ada 2. Wal lawamatu naw'ani. Jiwa lawamah itu ada 2. Lawamatun mulawwamatun wa lawamatun ghairu mulawwamatin. Ada disebut jiwa al-lawamah al-mulawwamah. Ya, jiwa yang mencela dan tercela. Nah, sebenarnya bahasa normalnya lawamah itu laim. Ya, di dalam Al-Quran itu juga digunakan laim, laumata laim, surat Al-Maidah itu ya. Laim itu yang mencela. Dia makan, apaan nih makanan kayak begitu? Nah, itu laim. Tapi karena keseringan namanya lawam. Lawam itu bentuk superlatif dari laimun. Jadi dikit-dikit mencela, kagak ada yang benar pokoknya.
itu lawwam. Kalau orang dikit-dikit mencela, nah itu lawwam namanya. Nah, lawwamatul mulawwama hiya nafsul jahilatul zalimatul lati la yalumuha Allah wa malaikatuhu. Jiwa yang tercela adalah jiwa yang jahilah, zalimah, yang tidak mengenal Allah, karena itu dia zalim, tidak takut dia. Ngapain sih kita mikir-mikir makanan halal haram, tidak perlu itu. Makanan haram belum disertifikasi, stiker halalnya ada, tempelin aja. Nah itu tuh nafsul lawwam, tidak takut dia. Orang kasih amanah dia, nih saya mau nitip sedekah 5 juta, storyin aja dah 4 juta aja, 1 jutanya diambil. Itu nafsul lawwamatul mulawwamah. Dia sebenarnya ada sensor, jangan dong, itu bukan hak kamu. Semua orang begitu. Nah, dia alasannya begitu tuh. Jadi dia merasa bahwa semua orang juga melakukan itu. Karena dia bilang begini, siapa sih di dunia ini yang tidak punya salah? Siapa sih di dunia ini yang gak doyan duit? Siapa di dunia ini yang tidak suka kekuasaan? Akhirnya itu menjadi pembenaran dia melakukan keburukan. Itu al-lawwama al-mulawwama, mencela yang tercela. Kenapa marak perselingkuhan? Ya karena begitu, didiemin. Tidak ada hukum zina ditegakkan. Kenapa marak korupsi? Karena hukumannya tidak membuat jerah. Kenapa pembunuhan? Ya Allah, Bapak ya. Saya kadang pernah evaluasi nih. Pernah gak sih 1 minggu gitu saya gak baca berita pembunuhan? Itu dahsyat sekali negara kita ini. Pernah gak Bapak itu 1 minggu gitu? Tidak ada pemberitaan tentang pembunuhan, itu pernah gak? Zaman sekarang ini, betapa mengerikannya, betapa murahnya nyawa. Ini kita belum bicara yang di sana ya, yang di Gaza, di Palestina ya. Kita bicara yang di sini dulu. Yang mohon maaf itu matinya gara-gara hal-hal remeh-temeh, gara-gara tersinggung, ya kan? Dikatain bau, masya Allah. Tersinggung dikatain bau, membunuh orang tuh. Ada tersinggung gara-gara, mohon maaf, gara-gara parkiran, ada ya? Ditusuk tuh, ada nggak? Ada. Gara-gara uang recehan. Jadi orang membunuh dan terbunuh konyol. Nah, ini nafsul lawwamah al-mulawwamah. Bisa juga sih dibaca al-lawwamah al-malumah, itu bisa juga. Tapi ini kita menggunakan bentuk superlatif lawwamah. Jadi bukan lama yalumu, yalumu nafsahu, itu ya mencela, dia berkeluh kesahnya itu. Karena gini, kita manusia itu kalau mau jujur gini, kok saya begini sih, masa saya jadi orang begini. Nah itu nafsu lawwamah. Dia jadi orang tiap hari malakin orang. Itu kalau lagi dia diem gitu, itu muncul nafsu lawwamahnya. Masa sih saya hidup sudah segede ini malakin orang. Saya kalau bilang sama anak-anak SMA, masa sih sekolah pinter, di sekolah yang bagus tapi masih suka ngebully orang. Nah itu nafsu lawwamahnya muncul dia. Masa sih saya sekolah pinter-pinter, belajar bagus, tapi kata-kata saya jorok, kasar gitu ya, mengkritisi orang dengan bahasa yang kasar. Itu nafsu lawwamah. Jadi dia ada sensornya masih jalan. Ini nanti tergantung mana yang akan lebih dominan, akan menaikkan dia jadi nafsul mutmainnah, atau nanti ini terus digerus sehingga sensornya hilang dan dia menjadi an-nafsul ammarah bisu. Jadi yang pertama ini al-jahilah, tidak mengenal Allah, tidak mau tahu Allah, sehingga dia makin jauh dengan Allah. Kita kalau tidak kenal orang, dia mau duduk dekat sama kita cuek. Coba kalau ada tokoh publik yang kita suka,
lagi kita naik kereta, dia duduk di samping kita ngapain? Orang Indonesia itu pasti ketahuan, kita ngapain? Pasti selfie. Itu ciri-cirinya orang Indonesia itu. Beda sama orang-orang yang lain, pasti diajak kenalan, ngobrol, mendapatkan ilmunya. Kalau orang Indonesia nomor satu apa? Foto dulu. Nah, buat bukti, saya udah pernah dekat sama ini. Terlepas adat itu karena kita kenal dia. Coba kita nggak kenal dia siapa, kayak zaman dulu gitu. Ada orang merindukan Imam Abu Hanifah, dia udah dekat tapi nggak tahu. Ada orang sangat mengenal itu Imam Ahmad bin Hambal. Ada seorang penjual toko roti pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Pas dia Imam Ibn Hambal itu nginap di depan rumahnya itu kayak rumah Al-Fakir nih, ada musola gitu. Dia mau malam hari itu sholat malam, terus mau bermalam di situ. Padahal dia lagi nginep di penginapan, tapi pengen aja nginep di musola itu, tempat itu. Sama marbotnya katanya nggak boleh di sini, nggak bisa tidur di masjid, ditutup masjidnya. Bertengkar tuh Imam Ahmad bertengkar sama marbot masjid. Kenapa? Marbot masjidnya kagak tahu ini siapa. Gitu. Akhirnya tukang roti depan rumahnya udahlah nggak usah, tidur di rumah saya aja. Ya, saudara tidur di rumah saya aja. Akhirnya tidur di rumah tukang penjual roti. Singkat cerita, di pagi hari Imam Ahmad ini memperhatikan setiap dia ngadonin roti, dia mulutnya itu bergerak. Ditanya, kamu ngapain? Saya beristighfar. Ya, Imam tersenyum, masya Allah, luar biasa. Dia ngadonin roti itu sambil zikirnya istighfar. Terus dia bilang, saudara, saya istighfar itu enak banget hidup. Semua yang saya inginkan dengan saya istighfar itu dikabulkan Allah. Semua. Kecuali satu yang belum dikabulkan Allah hingga hari ini. Saya pengen banget tapi belum dikabulkan. Apa tujuan yang pengen kamu? Saya pengen ketemu sama Imam Ahmad yang terkenal tuh diomongin orang. Langsung dipeluk sama dia. Nah, sudah dikabulkan. Allah kirim saya ke sini buat nemuin kamu. Saya adalah Ahmad. Karena dia lagi di kota itu, sudah ada penginapan, tapi Allah gerakkan malam untuk dia jalan-jalan dan sholat di masjid itu. Dan Allah juga yang menggerakkan marbotnya, jangan kasih orang ini nginep sini. Mungkin bisa jadi kapan waktu dibuka, kapan waktu ditutup, tapi malam itu kagak boleh tidur di masjid. Supaya apa? Supaya dia nginep di rumah penjual roti. Jadi an-nafsul lawamah itu, kembali ke nafsul lawamah, kita punya sensor, kita harus jaga. Kalau ini mati bahaya. Sensor kita merasa bahwa nggak bener nih saya. Nah, itu sensornya. Itu disebut an-nafsul lawamah. Nah, kita tinggalkan al-lawamah al-mulawamah, kita lanjut al-lawamah ghairul mulawamah. Wa hiya allati la tazalu talumu sahibaha ala taqsirihi fi ta'atillah ma'a badlihi juhdahu fahadihi ghairu mulawwamatin wa ashrafan nufusu man lamat nafsaha min ta'atillah, yaitu jiwa yang selalu mencela pemiliknya karena terbatas, taksir itu terbatas, kurang dalam taat meskipun udah berusaha, kurang terus. Ini tidak tercela kalau kayak begini, karena dia terus lamat nafsaha min ta'atillah. Begitu subuh terbangun, waduh telat nih, bangunnya pas adzan, jamaah pasti masbuk, aduh besok jangan. Itu nafsul lawamah yang bagus tuh ya. Dia kurban nih, udah ditutup, kenapa? Udah gak ada lagi, aduh saya harusnya bisa dapet nih. Ada ini wakaf karpet, udah nggak ada lagi ya wakaf karpet ya, saya lagi ada duit nih, ada yang lainnya. Dia menyesal dari satu kebaikan lewat, dia berusaha mencari kebaikan lain. Itu nafsu lawam. Dia ada orang minta perlu pertolongan, oh dia udah ditolong sama orang, aduh saya telat nolongnya. Jadi dia mencelanya itu bukan berkeluh kesah memaki. Mencela itu karena dia taksir. Taksir itu bahasa sederhana, bahasa literalnya terbatas, tapi sebenarnya kurang tepat. Taksir itu melaksanakan sesuatu tidak maksimal. Nah, itu taksir. Kita sholat itu idealnya bisa sangat khusyuk, tapi karena kita
lagi banyak pikiran, lagi macam-macam, akhirnya kita tidak bisa khusyuk. Maka dia celah, aduh saya sholat kok gini aja sih. Nah itu disebut an-nafsul lawwamah. Wahtamalat malamal lawwami fi mardatihi fala ta'khudhuha fillahi lawmata la'im fahadhihi qad takhallasat min lawmillah. Ini orang dia tidak peduli diomongin apa aja kalau tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepikiran juga. Gini nih. Naudzubillah ya. Misal si fulan sama si fulan lagi main catur nih. Azan datang dulu kan. Saya masih ingat tuh pakai Muhammad Ma'mun Khatib almarhum itu pengisahnya gitu ya. Lagi main catur. Kita ajak sholat. Kagak mau tuh orang. Udah denger azan, kagak mau itu orang. Nah, nanti pasti ada kerentak kalau bahasa Jawa itu. Apa namanya? Terbertik di dalam hatinya. Iya ya, mestinya saya sholat ya. Nah, pas kayak gitu ada itu keputusannya dua. Dia ngikuti kata hatinya atau lanjut tuh main caturnya, nonton filmnya, ya, ngobrolnya, apa, main-mainnya, mancingnya itu paling susah itu kalau sudah mancing, nggak ada. Jadi dia terusin atau sholat dulu. Dan memang nanti ada perbedaan para ulama tentang mendahulukan sholat atau majelis ilmu. Ya sama aja kan. Misalnya nih, ini subuh. Saat kita misalnya pengajian maghrib nih, tanggung dikit lagi nih, adzan masuk waktu isya, sholat dulu nyambung atau lanjut sholatnya belakangan. Nah, pernah dengar itu ya? Nah itu para ulama beda pendapat. Cuman jumhur ulama membolehkan mentakhirkan sholat untuk hajat yang tidak bisa ditunda. Ya. Saya lagi ngajar nih juga, tinggal dikit lagi selesai. Nah maka itu bisa ditunda. Lalu tanggung sama saat lagi nonton film sudah akhir-akhirnya lagi seru-serunya nih. Lanjutin nonton filmnya tentaran aja. Lagi catur nih, lagi skak nih, susah nih. Kalau diberhentiin bakal kalah saya. Ya. Nah itu masing-masing itu dikasih oleh Allah namanya apa tadi? An-nafsul lawamah. Dia ada dikritik tuh dia. Harusnya nggak gini bang, ya gini amat hidup gua. Harusnya saya bisa lebih bagus. Nah itu bagus. Wa amma man radiyat bi a'maliha wa lam talummu nafsaha walam tahtamil fillahi malamal lawam fahiya allati yalumuha Allahu azza wa jalla. Sedangkan orang yang ridho, saya mah yang penting sholat baik, udahlah gini aja, nggak usah surganya tinggi-tinggi amat, yang penting masuk surga. Nah ini hati-hati. Kita ini kenapa kalau minta masuk surga diminta surga yang tertinggi? Karena biasanya sih tujuan itu jarang yang melampaui, sampai aja udah syukur. Kita punya target nih, ayo target kita 100, itu jarang bisa 100, dapatnya paling tinggi 90. Lah kalau targetnya 60, kira-kira dapatnya berapa tuh? Kan bahaya. Gak mau, ya Allah saya masuk surga gak apa-apa di emperan aja. Bahaya itu di pinggiran. Tanggung itu. Targetnya yang tinggi tapi tahu diri gitu. Nah itu disebut nafsul lawamah yang dikit lagi, tinggal diasah dikit lagi jadi an-nafsul mutmainnah. Nah saya tutup begini. Kita kan kemarin membahas ada istilah tuma'ninatul ihsan. Itu ciri khasnya an-nafsul mutmainnah itu at-tuma'ninatul ihsan. Kita tenang saat melakukan kebaikan, disebut dengan kepuasan. Saat kita pulang kerja, dengar nih suara, belum buka pintu dengar, anak saya lagi baca Quran. Coba apa rasanya kalau gitu? Aduh, alhamdulillah. Tenang kan ya? Saat kita menikahkan anak perempuan kita, dia milih laki-laki yang
kelihatannya soleh, kan kita nggak tahu ya, terlihat soleh, tenang kita. Alhamdulillah, itu tumakninatul ihsan. Kita sedekah nih, alhamdulillah. Apalagi kemarin kita kurban, alhamdulillah bisa lebih baik dari tahun lalu. Kemudian kita mengajarkan melepas ya. Guru itu paling dia suka kalau melepas muridnya atau mendengar muridnya sukses. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi anu. Saya pernah itu datangi guru saya, nangis dia. Kita lihat, ya Allah, sudah puluhan tahun masih ngajar, muridnya udah kemana-mana, dia tenang. Penting udah jadi tenang. Itu tumakninatul ihsan. Nah, nafsul lawamah yang bagus itu yang digeser terus ke atas. Nah, bagaimana kalau kita kesulitan menggeser ke atas? Dan kenapa ada an-nafsul ammarah bisu? Nah, ini cuplikan untuk seri berikutnya. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang.